menderita hipertensi sudah 7 tahun. 7 tahun menderita Iya, hipertensi. Apa memang karena pola hidup yang kurang sehat atau gimana, Bu Mei? Ya mungkin konsumsi makanan juga ya. Nah, terus hipertensi itu saya sudah 7 tahun, terus saya sempat masuk rumah sakit ya. Waktu itu kumat ya, apa itu sudah sampai 190 tensinya, 190/120. Oke, 190/120 itu angka yang cukup tinggi untuk tekanan darah. Nah, selama 7 tahun itu Bu Mei mengkonsumsi obat-obatan secara rutin atau gimana? Secara rutin, tiap hari minum obat. Tiap hari minum obat. Tiap hari minum hasilnya obat. masih hasilnya tinggi. masih tinggi. Oke. Waktu pas ini 190 kan badan saya lemas. Saya sempat masuk rumah sakit. Nah, masuk rumah sakit sudah sampai 1 hari 1 malam di rumah sakit, besoknya pulang, kok badan saya masih lemas dan masih pusing-pusing. Terus saya ngomong sama anak saya, terus saya minum langsung 1 tutup botol ini, Proeman kan udah tutup. Saya minum kok rasanya sudah agak lama, baru terasa. Terus hangat-hangat badan gitu, terus lemes-lemes kayaknya itu. Kayaknya sudah itu. Jadi sempat masuk ke rumah sakit, menjalani pengobatan tapi masih lemes, akhirnya minta anak untuk beli Pro M1. Iya. Nah, tahu produk Pro M1 itu dari mana, Ibu? Ya dari Mbak Ita, dari TV juga ada. Kemarin itu saya kan juga membaca di Facebook. Facebook kan diupload terus gitu loh, kan ada Pro M1 itu tadi. Saya pengen nyoba. Karena saya kalau minum herbal yang lain, saya kan punya mah kronis. Jadi kena mah, jadi mesti mual-mual, muntah-muntah nggak cocok, kayak badannya gimana gitu. Saya konsumsi Pro M1 ini, kok mah saya juga nggak apa-apa. Hipertensinya juga sembuh gitu loh. Nah, dari itu saya konsumsinya dari awal tahun 2020. 2020. Dan hasilnya sampai sekarang? Sampai sekarang normal? Saya normal dan tidak minum obat lagi. Jadi selama 7 tahun sempat mengkonsumsi obat-obatan dan itu hasilnya masih sama, tekanan darah masih tinggi, dan setahun ini minum Pro M1 normal? Normal. 130/90. 130/90. Saya langsung naik ke Pak Rekta deh. Gimana ceritanya Pak Rekta? Pro M1 dalam waktu setahun itu sudah bisa menormalkan hipertensi. Sementara 7 tahun yang lalu tiap hari minum obat-obatan loh Pak. Ya, baik Mas Oki, banyak paper ya dari riset-riset mengenai bagaimana manfaat probiotik bisa menurunkan tensi darah yang tinggi sekaligus menjaganya dalam level yang aman ya. Ada 4 cara kerja Mas Oki. Yang pertama, probiotik bisa mengurangi atau menurunkan kolesterol yang jahat ya, LDL. Kemudian yang kedua, probiotik itu bisa meregulasi sistem renin-angiotensin dengan memproduksi suatu peptida, produk dari probiotik yang kerjanya menghambat angiotensin converting enzyme. Di dalam tubuh kita, angiotensin 1 itu berfungsi sebagai melebarkan pembuluh darah vasodilator ya. Kemudian angiotensin 2 itu fungsinya sebaliknya Mas Oki, menyempitkan pembuluh darah atau istilahnya vasokonstriktor. Perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu dilakukan oleh angiotensin converting enzyme. Nah, kalau enzim ini dihambat oleh suatu peptida produk dari probiotik, maka penyempitan pembuluh darah itu bisa dicegah karena angiotensin 1 yang tidak dirubah menjadi angiotensin 2 tadi menyebabkan melebarnya pembuluh darah vasodilator. Dengan demikian penyempitan pembuluh darah bisa dicegah, hipertensi juga bisa dicegah atau dipulihkan. Kemudian ada lagi Mas Oki, cara kerja yang ketiga adalah dengan memperbaiki disfungsi endotel. Endotel adalah sel penyusun pembuluh darah. Sel penyusun pembuluh darah. Nah, disfungsi endotel itu disebabkan karena reaksi oksidasi yang berlebihan ya, yang mengakibatkan terjadinya proses peradangan. Nah, proses peradangan yang kronis mengakibatkan munculnya plak ya, munculnya plak pada pembuluh darah sehingga
lubang pembuluh darah itu menjadi sempit. Oke. Nah, peradangan juga mengakibatkan terjadinya kerusakan sel-sel endotel, kemudian kerusakan endotel ini akan digantikan oleh jaringan ikat, ya, sehingga pembuluh darah menjadi kaku. Kalau pembuluh darah menjadi kaku, kemudian lubangnya juga menjadi sempit karena terbentuknya plak, maka tensi akan naik. Nah, probiotik bisa memproduksi antioksidan, Mas Oki. Antioksidan ini bisa menetralkan radikal bebas, ya, hasil dari proses oksidasi yang berlebihan. Nah, sehingga proses pembentukan plak itu bisa dihambat. Nah, kemudian probiotik juga kalau dikonsumsi secara rutin, ya, maka akan membentuk mikrobiota, komunitas mikroba di dalam usus yang 85%-nya terdiri dari jenis yang menguntungkan, yang baik. Nah, kalau sudah terbentuk mikrobiota di usus, maka akan terjadi modulasi respon imun, terjadi keseimbangan respon imun yang pro radang dengan anti radang. Dengan terjadinya keseimbangan ini, maka proses peradangan yang berlebihan di dalam tubuh itu akan diredakan, termasuk di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah tidak kaku, lubangnya juga tidak sempit, maka hipertensi bisa dicegah atau dipulihkan. Nah, yang terakhir, yang keempat, probiotik itu bisa menurunkan gula darah karena dia bisa memulihkan resistensi insulin, ya. Pada penderita diabetes yang mengalami resistensi insulin, insulin ada di dalam tubuh, pankreas masih bekerja. Tapi masalahnya insulin ini tidak bisa masuk ke dalam sel, tidak bisa membuka pintu masuknya gula ke dalam sel yang namanya reseptor insulin, ya. Sehingga gula darah tidak termanfaatkan oleh sel untuk bermetabolisme, memproduksi energi. Gula yang tinggi di dalam peredaran darah itulah yang mengakibatkan terjadinya peradangan kronis. Nah, tadi sudah kita bahas penyebab ketiga, peradangan kronis mengakibatkan terjadinya kekakuan pembuluh darah sampai lubang pembuluh darah menjadi menyempit. Jadi dengan 4 cara kerja itu, probiotik bisa menurunkan tensi darah yang tinggi, sekaligus menjaganya dalam level yang aman, Mas. Baik. Jadi dari 4 hal yang dipaparkan oleh Pak Rekta tadi, yang saya garis bawahi adalah ternyata produk Pro M1 ini tidak hanya mengatasi masalah hipertensi, tapi tadi dikatakan juga bisa menurunkan atau meredakan kolesterol jahat dan juga diabetes atau gula darah.